Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wa ala umri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ali sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Saudara sebangsa setanah air yang dirahmati oleh Allah, berjumpa lagi kita di channel Jagat 7. Ya, saudara, makin menarik terkait polemik nasab yang melebar kemana-mana karena belum menemui titik temu, yakni dibawanya persoalan nasab ini ke meja hukum. Belum ada yang membawa dari pihak, mungkin hanya sekedar melaporkan kepada MUI terkait ceramah-ceramah Robitoh Alawiyin, pasukan dari Robitoh Alawiyin, termasuk para habaib yang cenderung khurafat dan merendahkan ulama pribumi serta cenderung mengunggulkan daripada datuk-datuk para habaib yang berasal dari Yaman. Saudara sebangsa setanah air, ada pembahasan yang juga memang dari oknum habib ini yang membelokkan sejarah sebenarnya parah, cukup parah ini. Yang pertama, dari kalangan habaib ini yang imigran dari Yaman mengaku bahwasannya mereka masih dari klan Wali Songo. Itu sangat jauh. Wali Songo dari klan mereka, dari Ba'alawi. Belum lagi katanya Pangeran Diponegoro. Itu juga dari klan mereka. Mari kita lihat bahwa fakta sejarah tidak seperti itu. Wali Songo, Pangeran Diponegoro bukan Ba'alawi. Bahkan Raja-Raja Mataram juga bukan Ba'alawi. Kita coba cek sejarah. Pada tahun 1790-an, itu terjadi pemberontakan besar-besaran yang dilakukan oleh kaum Wahabi, di mana kaum Wahabi membantai semua keturunan Nabi, semua penduduk, semua warga yang berada di sekitar Mekah, terutama yang berada di Karbala, karena pada waktu itu Karbala, makom Sayyidina Husain yang mati dipenggal kepalanya, itu dikultuskan oleh warga sekitar. Atas dasar itu, Wahabi membantai semua anak cucu Nabi, semua warga sekitar, dan para sayyid-sayyid juga dibantai pada waktu itu. Sehingga para sayyid yang dari sekitar Mekah, yang dari Hijaz, itu pergi ke penjuru Nusantara, itu pergi ke Surakarta. Di Surakarta apakah mereka diterima? Mereka diterima oleh Sri Sultan Hamengkubuwono II. Diterimalah para sayyid itu, diberikan tanah, diberikan lahan, menikah dengan wanita-wanita pribumi. Makanya ada salah satu daerah atau kampung di Jogja yang bernama Sayyidan. Itu adalah kampung cikal bakalnya para sayyid yang berasal dari Hijaz, yang bermukim di kampung Sayyidan. Diterima dengan baiknya para sayyid itu oleh Sri Sultan Hamengkubuwono, kemudian menjadi suatu mitra kerjasama untuk menghadapi daripada peperangan-peperangan yang ada. Itu para sayyid, ya. Jadi yang dari Hijaz ini, ya, itu kebanyakan adalah julukannya sayyid, ya, bukan habib, bukan habib, sayyid kebanyakan julukannya sayyid yang dari Hijaz. Kemudian ke Surakarta. Kemudian di Surakarta sudah menjadi seperti pribumi, ya, menjadi mitra kerjasama Sri Sultan Hamengkubuwono II. Sri Sultan Hamengkubuwono II ini kakeknya Pangeran Diponegoro. Jadi tidak ada jauh kaitannya dengan Ba'alawi. Itu dusta dan kadzab, ya. Itu dusta dan kadzab. Kalau ada yang ngomong Pangeran Diponegoro, kemudian Sri Sultan Hamengkubuwono ada Ba'alawi, ataupun Wali Songo ada Ba'alawi, itu ngawur,
Tidak ada fakta sejarahnya, tidak seperti itu. Pada tahun 1810-an, ya, para Sayyid ini yang berada di kampung Sayyidan, ya, ikut perang bersama Sri Sultan Hamengkubuwono, ikut pemberontakan bersama Sri Sultan Hamengkubuwono yang kedua. Nah, pada akhirnya Sri Sultan Hamengkubuwono yang kedua bersama para Sayyid itu perang habis-habisan, ya. Tapi Sayyid ini terus bekerja sama, tidak pernah mundur bersama Sri Sultan Hamengkubuwono II. Akhirnya Sri Sultan Hamengkubuwono II kalah. Kemudian pada tahun 1825, selang beberapa tahun setelah Sri Sultan Hamengkubuwono gugur, para Sayyid ini sebagian ada yang pergi ke Nusantara, sebagian ada yang ikut serta dalam peperangan Pangeran Diponegoro. Yang di kampung, termasuk yang di kampung Sayyidan itu ikut serta membela daripada Pangeran Diponegoro. Membela daripada Pangeran Diponegoro. Kemudian sampailah pada titik kekalahan Pangeran Diponegoro pada tahun 1830. Sebagian para Sayyid ditangkap, Pangeran Diponegoro ditangkap, sebagian para Sayyid menyebar ke penjuru Nusantara. Dari situlah cikal bakal di mana para Sayyid ini berbeda dengan klan-klan Habib yang punya marga, itu sangat berbeda. Barulah pada tahun 1832, disitulah Belanda mendatangkan para Habib dari Yaman. Ya, disitulah tahun di mana para Belanda mendatangkan para Habib dari Yaman. Ada yang menjadi kapten-kapten Arab, ada yang menjadi mufti. Nah ini, jadi sangat jauh gapnya. Ya. Jadi sejarahnya dan fakta sejarah tidak seperti itu. Ya. Sangat jauh dengan Sayyid maupun Pangeran Diponegoro maupun Sri Sultan Hamengkubuwono, bahkan Wali Songo, gapnya sangat jauh. Jadi seperti itu. Maka pembelokan sejarah ini harus ditangani secara hukum, harus dibawa ke ranah meja hukum, supaya ke depan tidak ada generasi buta sejarah, karena ini sangat membahayakan bagi suatu bangsa. Kita akan berjumpa di segmen berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.